Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki bab baru, yaitu tentang kerja dan energi. Oke, di bab 4 yang untuk kerja dan energi, kita akan mempelajari beberapa materi berikut. Yang pertama adalah kerja oleh gaya konstan, dua adalah kerja oleh gaya berubah, tiga adalah hubungan kerja dengan energi, empat daya, dan terakhir pusat massa. Oke, kita lihat contoh ini. Ada seorang ibu-ibu atau mbak ya, lagi narik sebuah balok dengan gaya F dan membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal. Nah, dia memindahkan sebesar D. Nah, kerja ini bisa dituliskan sebagai WF kalikan DS-nya. Nah, F-nya sendiri, nah ini kan dia membentuk, karena dia vektor, kita transformasikan ke sumbu X-nya. Nah, itu sama dengan F cos theta. Nah, sehingga kita akan memperoleh dW sama dengan V ds cos theta. Nah, kalau diintegralkan, ini diintegralkan, ini juga kanan kiri diintegralkan, diperoleh W Vs kalikan cos theta. Nah, satuan dari kerja ini sendiri adalah Newton. Nah, ini kan satuannya Newton. Ini perpindahan, atau di sini ada D atau S. Ini perpindahannya ini sebesar satuannya meter, jadi sama dengan Newton meter atau Joule, atau satuan yang lain bisa dilihat di sini. Ini sebagai contoh 4.1, sebuah balok dengan massa 10 kg dinaikkan dengan gaya sebesar P. Nah, didorong dari sini ada gaya ya. Nah, di bidang miring mencapai puncak 5 km dari dasar sampai puncak sejauh 5 meter. Jadi dari sini ke sini 5 meter, dan terus dari puncak dari ke dasar dari sini ke sini 3 ya. Ini kan Pitagoras, berarti nanti segitiga Pitagoras itu. Yang ini berarti 5, 3, sininya 4. Andaikan permukaan tanpa gesekan, ini asumsinya adalah licin, jadi tidak ada gesekan. Berapa kerja yang harus dilakukan oleh gaya untuk memborok balon dengan kelajuan konstan. Oke, kita gambarkan yang seperti saya sebutkan tadi. Ini adalah segitiga yang 3, 4, 5 itu yang mungkin ini sering kita lihat. Dan ini terjadi perpindahan dari posisi awalnya sini, pindah ke yang ini, garis putus-putus ini sejauh D. Nah, ini di sini kita asumsikan bidang XY-nya. Nah, beratnya sendiri gaya beratnya sini mg. Dia di sini juga berarti membentuk sudut theta. Terus gaya normalnya yang ke atas. Terus gaya yang mendorong ininya ke arah sana. Nah, seperti di bab sebelumnya, kita menggunakan hukum Newton. Nah, karena dari tadi soalnya menyebutkan bahwa kelajuan konstan, maka delta F-nya sama dengan 0, seperti yang saya sebutkan. Delta F sama dengan 0 itu belum tentu benda diam. Bisa saja benda bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Nah, ini P. Ini kita lihat yang di sini di sumbu X-nya ya, yang di sumbu X. Nah, ini karena di yang sumbu X kan di sini ya. Sumbu X. Nah, mg-nya kan ke sini, ini mg. Berarti ada gaya yang disebabkan oleh gaya berat itu ke sini, mg sin theta yang ke arah sini. Itu sama dengan 0. Sehingga gaya nilainya besar P ini yang dibutuhkan mendorong dengan kelajuan tetap itu adalah 60 Newton. Nah, sedangkan kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah W. Nah, ini
gaya dikalikan perpindahannya. Nah, di sini P-nya terhadap sumbu X-nya kan juga 0, cos 0 ya 1. Jadi P-nya 60, tadi ada perpindahan 5 meter, jadi ini 3 kali ini sama dengan 300 Joule kurang satuan. Ya di sini. Jadi secara kesimpulan bisa dilihat seperti ini. Nah, contoh 4.2, seorang anak menarik balok dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal sejauh 400 meter dengan ini perlu ditebali juga kelajuan konstan. Ini berarti D-nya tadi perpindahannya itu 100 meter. Berapakah kerja yang dilakukan oleh anak tersebut bila koefisien kinetisnya 0,2 dan massa balok 50 kg. Nah, diagram gaya pada balok ini, sini ada massanya, dia memberikan gaya ke sini, ke bawah. Terus gaya normal, N. Nah, tadi ada gaya tariknya sini membentuk sudut theta. Di sini tetanya 45 ya, 45. Terus kita proyeksikan terhadap sumbu X, sumbu Y-nya, sehingga yang di sumbu X-nya ini P cos theta, yang ke sumbu Y-nya itu P sin theta. Nah, kita uraikan. Nah, yang di sumbu X tadi, karena dia kelajuannya konstan, sama yang seperti, nah ini kan berarti P cos theta ini ke arah kanan, positif, yang ke arah kiri, negatif. P cos theta minus F sama dengan 0. Dan yang di sigma F, di sumbu Y-nya, yang ini, gaya normal plus ini, P sin theta itu sama dengan W. Nah, ini P sin theta plus N minus W. Nah, hubungan gaya gesek dan gaya normal itu bisa dituliskan seperti ini. F mu K dikalikan N. Nah, kita masukkan ini ke sini. Nah, terus N-nya diperoleh dari sini. N-nya sendiri adalah ini dipindah sini. Biar nggak pada bingung. Nah, N-nya itu sama dengan W kurangi P sin theta. Oke, bisa dipahami ini. Nanti ini kita masukkan ke sini. Nah, sedangkan F-nya sendiri itu, yang ini belum ya. F-nya sama dengan P cos theta. Oke. Nah, dari F sama dengan P cos theta ini kita jadikan lagi, kan kita mau cari P-nya ya, nilai gayanya. Ini P-nya sama dengan F ini dibagi cos theta. Nah, ini yang F mu N ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi kita dapatkan P sama dengan mu K kalikan N bagi cos theta. Nah, P-nya ini
kita bisa yang ini N yang di sini ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita olah secara substitusi, nanti kita akan peroleh nilai P-nya itu ini. P itu sama dengan mu K kalikan gaya beratnya dibagi cos theta plus mu K sin theta. Nah, jadi kan info kita udah dapat semuanya ya informasinya ini. Ini mu K-nya 0,2, masanya tadi kan W-nya itu sama dengan massa kalikan gravitasi. Jadi bisa dihitung. Terus sudutnya juga diketahui. Jadi kita bisa menghitung. Nah, sehingga jika kita sudah memperoleh besarnya, nah ini kalau dihitung nanti sekitar 117,87 Newton. Nah, tadi dia berpindah sebesar D-nya 100 meter. Ini D-nya 100 meter, sudut yang dibentuk 45. Jadi, perkalian ini 100 dikalikan cos 45 itu setengah akar 2 ya, atau 0,77 ini ya. Itu akan sama dengan 8.333,41 Joule. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk menghitung kerja atau usaha yang disebutkan dengan W itu jika gayanya berubah. Tadi kan gayanya selalu konstan. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya berubah? Nah, andaikan gaya berubah terhadap posisi, itu misalnya ini dituliskan sebagai fx, gaya itu fungsi dari x. Dan arah gaya searah dengan arah gerak x. Maka kerja yang diperoleh gaya berubah dari sini x1 sampai x2. Ini misalkan ini sumbu x-nya adalah posisi awalnya x1. Ini sebagai fungsi fx. Nah, pada titik tertentu dia berubah. Geser, ada perubahan delta x. Di sini kan berarti x1 plus delta x yang di poin sini. Di sini delta x1 plus 2 delta x. Demikian seterusnya sampai x2 ini. Nah, jika pergeserannya dibagi menjadi jumlah interval yang kecil atau delta x ini, maka gaya selama pergeseran yang dari kecil dari x1 sampai x1, ini misalnya sampai sini aja, itu menyerupai harga konstan yang dilakukan dapat dituliskan seperti ini. Delta W, nah misalnya dari sini ke sini aja ya. Delta W1 sama dengan F1, F1-nya yang di sini, dari sini ke sini ini, itu akan sama dengan delta X1. Nah, itu bagaimana kalau penjumlahannya? Ini kan ini kotak-kotaknya ini banyak. Kalau ini kan garis ini kita bikin sekecil mungkin, nanti akhirnya menyerupai yang garis ini, dibuat kotak-kotakan kecil ini. Nah, kotak-kotakan kecil itu akan menghasilkan delta W1, delta W2, delta W sampai N. Nah, sehingga gaya total dari sini ke sini, dari N misalnya, itu dapat dituliskan sebagai penjumlahan I sampai N, Fi kalikan delta Xi ini. Nah, jika nilainya N-nya itu sangat besar, nah sehingga delta X-nya ini mendekati 0, sangat kecil sekali, 0,00000 sekian. Nah, itu dapat dituliskan sebagai bentuk integral. Integral dari titik X1 sampai X2 yang dituliskan seperti ini, Fx kalikan dx. Seperti itu. Itu kalau F-nya itu berubah terhadap posisi. Nah, sekarang kita akan membahas usaha dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh benda yang bergerak.
Nah, energi kinetik sendiri itu dirumuskan sebagai setengah massa dari benda terus kecepatan dikuadratkan. Nah, ini misalkan ada sebuah benda dengan massa M pada titik A dipindahkan dengan gaya sebesar F, misalnya dari posisi diam gitu ya. Terus dikasih gaya, entah berbentuk sudut atau lurus saja, dia berpindah sebesar ds pada posisi B. Nah, bisa dilihat tadi sudah disebutkan bahwa usaha atau kerja itu bisa ditulis dari titik A ke B itu F ds dalam bentuk integralnya. Nah, F ini kan tadi dia dengan adanya ada perubahan, ada dari diam ke bergerak, ada percepatan berarti. Ini F-nya sama dengan M kali A dikalikan ds. Nah, kita lihat di sini. Percepatan ini kan bisa dirubah dalam bentuk dv dt. Nah, dv. Nah, ini kan sekarang M dv ds per dt. ds per dt ini kan sama dengan apa namanya? V. Sama dengan V ini. Jadi kita bisa lihat setengah V dv. Nah, kalau kita integralkan dari ini setengah M V kuadrat dari titik A ke titik B. Nah, jadi bisa usaha itu juga bisa dituliskan sebagai perubahan energi kinetik dari titik B dikurangi energi kinetik dari titik awal. Entah ini diam ataupun sedang bergerak. Misalnya ini bergerak dengan 2 meter per sekon terus dipercepat jadi 4 gitu. Jadi kan terjadi perubahan, atau posisi awalnya misalnya ini 0, terjadi perubahan energi kinetik, atau dituliskan seperti ini. Usaha adalah perubahan energi kinetik. Nah, ini sebagai contoh, ini misalnya ada sebuah balok. Balok ini dengan massa 40 kg, dia mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa gesekan. Jika pada balok diberi gaya mendatar sebagai fungsi ini, fungsi waktu, artinya tadi F-nya berubah-ubah, tapi dia sekarang fungsinya sebagai fungsi waktu. F-nya dalam Newton, T-nya dalam second. Berapa perubahan energi kinetik dari balok tersebut setelah 4 detik. Berarti kita lihat gaya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4. Nah, kita hitung dulu. Kan kita mau kalau kuncinya kan kalau kita ingin menghitung energi kinetik, besaran yang ingin kita ketahui adalah kecepatan. Nah, kecepatan diperoleh dari mana? Dari percepatan. Nah, percepatan sendiri dari hukum 2 Newton yang pertama. Nah, ini kita tuliskan, nah, kan ini F M kali A ya. Berarti A-nya F bagi A. Tadi F-nya diketahui 60T plus 40 dibagikan masanya yang 40 kilo, itu berarti percepatannya itu juga berubah terhadap waktu. Ini 3/2 T plus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan untuk ini percepatan hubungannya dengan kecepatan itu A sama dengan dv per dt. Nah, itu kita bisa tuliskan seperti ini. V sama dengan integral A kalikan dt. Nah, V-nya sama, kita udah tahu tadi berapa percepatannya. Ini masukkan 32 plus 1 dt. Nah, itu integralnya akan sama dengan 3/4 T kuadrat plus D plus C. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, kan kita hitung T-nya sama dengan 0. Kita masukkan semua, itu akan sama dengan 0. Ini dimasukkan 0. Nah, kita akan memperoleh T-nya sama dengan 0. Nah, ketika T sama dengan 4, kita masukkan saja. Nah, kita asumsikan saja C-nya sementara untuk sama dengan 0. Sebenarnya kita nanti bisa pengurangan ini dengan ini, C-nya juga akan hilang. Jadi faktor C ini tidak akan berpengaruh.
Nah, ketika T sama dengan 4, kita masih 3/4, 4 kuadrat sama dengan 16 bagi ini, nanti akan diperoleh, nah ini salah ya, salah ketik, ini harusnya 16 meter per sekon. Nah, kita tinggal masukkan saja perubahan energi kinetik kan, yang atau sama dengan usaha itu adalah delta K setengah mv kuadrat kurangi setengah mv 1 kuadrat. Nah, tadi karena yang bagian awalnya dia dalam posisi diam, maka ini sama dengan 0. Nah, terus yang ini adalah sama dengan 60 kalikan 16 meter per sekon. Itu sama dengan 5120 Joule. Nah, setelah membahas hubungan usaha dengan energi kinetik, kita akan membahas usaha dan energi potensial. Nah, energi potensial itu energi yang dimiliki karena benda berada pada ketinggian tertentu. Secara matematis kita bisa lihat di sini, dia bergantung pada ini, H. Ini juga massa, sedangkan ini kan konstanta percepatan gravitasi itu cenderung konstan. Nah, ini dengan gaya konservatif, artinya dengan gaya yang... Nah, di sini ada 3 contoh yang berbeda, ada 1, 2, 3. Yang satu ini misalnya ini ya, permukaan bumi. Ini benda ditaruh pada ketinggian H, dan ini sebuah benda ditaruh pada ketinggian H dengan sudut theta. Nah, yang selanjutnya ada ini benda ditaruh di ketinggian H, tapi diangkat dulu ke atas titik B, terus dipindahkan ke titik C. Nah, kita ingin tahu berapa usaha. Karena usaha di sini ini yang berhubungan dengan energi potensial, kan tadi kalau yang energi kinetik usahanya adalah perubahan energi kinetik. Nah, kalau di energi potensial perubahan usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi potensial. Nah, ini usaha yang dilakukan ketika yang berhubungan dengan potensial ini kita bisa lihat W F kalikan H. F-nya ini terjadi karena gaya berat mg. S-nya adalah H. Misalnya kita memindahkan sini. Nah, sedangkan untuk yang benda 2, ini kita akan memindahkan dari sini ke sini. Lintasannya berbeda. Dia menempuh lintasan S ini, tapi ketinggiannya H. Nah, kita tuliskan sebagai usahanya yang kedua ini F kalikan S. Nah, F yang dirasakan di sini adalah mg sin theta. Yang ini berpindah sebesar S. Nah, sin theta-nya sendiri itu sama dengan H per S. Kita ini coret-coret sama dengan mg. Ternyata walaupun lintasannya berbeda ini dan ini, W1 dan W3 juga mengalami usaha yang sama. Walaupun dia memiliki lintasan yang berbeda tetapi hanya dipengaruhi oleh tingginya. Coba kita lihat yang kasus lainnya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, benda pada ketinggian H dipindahkan ke atas dulu, diangkat dulu, baru dipindah dari B ke C. Nah, berapa usaha yang dilakukan? Nah, ini bisa dilihat sebagai W3 ini adalah perpindahan usaha dari ke titik A ke titik BC. Nah, ini sama dengan, kan karena ada gaya melawan gaya gravitasi ya, dia ke atas jadinya minus nih ya. Minus mg, ini perpindahannya dari sini SAB, terus perpindahannya juga ini dari titik B ke C. Nah, ini harus juga. Nah, oke. Ini yang minus mg SAB ini akan sama dengan mg SBC. Nah, SBC ini adalah H ini sama dengan AC plus AB. Nah, AC-nya ketinggian AC ini sama dengan H. H plus AB-nya ini. Nah, kita bisa lihat di sini, ini minus, ini harusnya, ini huruf kecil di sini ya, S.
power bawah di sini AB itu akan sama ini saling menghilangkan. Nah, ternyata walaupun dia lintasannya dari 1, 2, 3 tadi bisa disimpulkan walaupun lintasan mereka berbeda, tetapi karena ketinggian awalnya itu sama, mereka mempunyai usaha yang sama. Ini dikatakan terjadi karena tersebut bekerja gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya konservatif. Jadi gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan kerja tidak bergantung pada lintasannya. Contoh dari gaya konservatif adalah gaya gravitasi, gaya pegas, gaya kolom, dan gaya magnet. Nah, gaya konservatif sendiri itu didefinisikan sebagai minus gradien energi potensial. Nah, ini FK itu sama dengan perubahan dari energi potensial dibagi perubahan jaraknya. Nah, ini perubahan jaraknya dikalikan ini. Nah, sehingga ini kan FK kalikan S ini sama dengan usahanya. Sama dengan minus energi potensial. Nah, ini sebagai contoh, usaha pada benda 1, 2 juga kita hitung dengan cara misalnya mengambil dari benda 3 tadi ya. Yang usaha atau kerja ini didefinisikan sebagai ini yang tadi negatif perubahan EP. Artinya EP kondisi kedua dikurangi EP 1. Nah, ini dikasih tanda minus, misalnya nah, seperti ini. Ini adalah energi potensial pada titik C atau titik akhir, dan ini adalah EPA adalah titik energi potensial pada titik awal. Ini kan sekarang dia berada hanya 0, berarti energi potensial sama dengan 0. Sedangkan yang awal adalah MGH, dia punya ketinggian tertentu. Ketinggian H. Jadi WK-nya sama dengan MGH. Nah, tadi kan kita membahas gaya yang konservatif atau tidak menyebabkan perubahan energi selama ada perpindahan lintasan. Tapi sekarang kita akan membahas gimana kalau misalnya adanya perubahan energi karena jika pengaruh lintasan. Nah, itu gaya yang bekerja pada suatu benda itu bisa misal ada gaya yang bekerja gaya konservatif dan gaya non-konservatif, maka gaya total yang di sana adalah FK, gaya konservatif, plus FNK, gaya non-konservatif. Nah, sehingga usaha, itu kalau misalnya semua sisi kita kalikan delta S, ya, perpindahan posisi ini akan menyebabkan kerja. Tadi kan yang sudah kita bahas. Nah, ini FK delta S, FK NKS kalikan delta S. Nah, ini akan sama dengan gaya total adalah usaha total sama dengan usaha konservatif plus usaha non-konservatif. Nah, usaha non-konservatif ini adalah pengurangan selisih dari usaha total dikurangi usaha konservatif. Nah, di sini yang energi ini, yang total tadi ini direpresentasikan oleh perubahan energi kinetik. Nah, sedangkan tadi kan gaya konservatif itu yang gravitasi menyebabkan energi potensial itu adalah dikategorikan sebagai gaya yang konservatif, sehingga ini direpresentasikan sebagai oleh energi potensial minus, tadi kan nilainya minus. Nah, sehingga usaha non-konservatif itu adalah perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Artinya di sini ada dari ini EK2, ini harus juga EK1 ya, salah tulis ini. Nah, artinya
misalnya kalau ada gaya non-konservatif ini, dia akan menyebabkan terjadi perubahan energi mekanik. Nah, jika tidak ada gaya non-konservatif tersebut, maka WNK-nya atau bisa ditulis sama dengan 0. Kita pindah semua yang energi kinetik dan energi kinetik 1 sama potensial 1 sebelah kiri, ruas kiri. Akan energi kinetik kondisi 1 plus energi potensial ke posisi pertama sama dengan EK posisi kedua plus EP posisi kedua. Nah, ini yang dikatakan jika tidak ada gaya non-konservatif akan terjadi hukum kekekalan mekanik. Nah, baik, menuju pada contoh 4.3, sebuah benda dengan massa M bergerak menuruni sebuah bidang dengan ketinggian H seperti pada gambar. Benda mula-mula balok diam. Tentukan kecepatan benda ketika mencapai dasar bidang miring. Jika bidang miring licin, bidang miring kasar, berarti ada gesekan yang B ya. Nah, ini balok dengan mau dipindah dari ke sini, ada sudut tetanya, hanya ini lintasan panjang lintasannya H, jaraknya yang ditempuh nanti perpindahannya S. Nah, untuk kasus yang pertama, karena dia lintasannya licin, berarti tidak ada gaya yang non-konservatif, sehingga WNK-nya sama dengan 0 atau terjadi hukum kekekalan mekanik. Nah, sehingga di sininya 0. Tadi EK2-nya pada posisi 2, berarti ini posisi 1, ini posisi 2. Setengah MV2 kuadrat minus setengah MV1 kuadrat plus MGH, posisi yang kedua berarti di sini ya, hanya tadi nanti 0. Terus ini MGH 1 posisi awalnya. Nah, di sini kan 0 karena WNK-nya sama dengan 0. Ini setengah MV kuadrat. Nah, karena posisi awalnya diam, maka ini 0. Ini kan kecepatan akhir. Ini MGH yang posisi di sini 0, yang awalnya MGH. Nah, sehingga akan setengah MV2 kuadrat sama dengan MGH. Nah, kecepatan sampai di sini adalah sama dengan akar 2GH. Nah, sekarang yang untuk kasus B, bidang miring kasar, artinya ada gaya gesek di sini. Nah, di sini ada gaya gesek yang dikasih tanda warna merah ini, FG. Nah, ini N ke arah atas sana, karena bidang miring misalnya dengan koefisien gesek mu, maka gaya non-konservatif yaitu gasek ini menyebabkan adanya ini. Nah, WNK-nya ini tidak lagi 0 karena ada gaya gesek. Nah, ya WNK-nya ini disebabkan oleh gaya gesek ini yang dituliskan karena arahnya berlawanan ke arah sana, yang lain pada yang ke sini positif. Itu sama dengan minus FG kalikan S, gaya gesek ya. Ini yang ini sama semua, persamaannya sama semua. Sekarang kan tinggal ada yang bersamaan ini. Kita masukkan ini F mu kalikan N kalikan S. Dan, nah, semuanya nanti di otak-atik secara algebra. Itu nanti akan diperoleh seperti ini. V2 sama dengan akar 2GH dalam kurung 1 mu kotangan theta. Nah, berbeda dengan yang ini. Faktor ininya tidak ada karena ketika ini kita bisa lihat kalau ketika licin, ini mu-nya sama dengan 0 akan sama dengan 2GH. Nah, contoh selanjutnya titik 4.4. Nah, seorang mahasiswa menjatuhkan sebuah buku bermassa 2 kg dari ketinggian 10 meter. Buku tersebut ditangkap oleh temannya yang berada di tanah seperti tampak pada gambar. Berapa kecepatan pada saat ditangkap pada ketinggian 1,5 meter, artinya ketinggian si ini temannya ini. Kenapa nggak turun nih? Kasian juga temannya sih loh. Nerima sini. Nah, karena bukan bidang miring ya, tapi karena asumsinya tidak ada hambatan udara, jadi ini usaha non konservatifnya sama dengan 0. Nah, posisi ini tentu saja kalau 0 setengah V ini yang akan dirasakan di sini. Ini kecepatan awalnya.
terus EP2-nya pada saat ketinggian ini, si dia D-nya H2, terus kurangi H1 ini. Nah ini diasumsikan sebagai gerak jatuh bebas. Ini kecepatan awalnya 0. Terus ini setengah mv kuadrat minus 0 plus mgd tingginya si ini. Terus d yang besar ini tinggi awalnya 10 meter. Setengah mv kuadrat setengah mgd minus mgd kecil ini. Kita bisa dapatkan V2-nya pada saat ketinggian ini adalah 2G kurangi D minus D kecil ini. Kalau kita hitung, V2-nya sama dengan akar 170 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan membahas energi potensial pegas yang ini EP aksen di sini ya. Ini misalnya ada suatu pegas pada posisi diam, dia mempunyai segini, pegasnya segini, diganduli dikasih massa. Nah, pada posisi keseimbangan atau diem dia sama dengan 0. Nah, tiba-tiba dikasih gaya yang ke arah sana sebesar F. Nah, maka muncul ini gaya pegas yang melawan ke arah sana yang besarnya F aksen ini. Nah, F aksen ini atau gaya pegas ini didefinisikan sebagai minus Kx. Nah, kenapa dikasih minus? Karena ketika pegasnya ke arah sana, gaya pegasnya ke sana. Jadi berlawanan arah. Nah, ini gaya pegas ini, F aksen ini, dia merupakan gradien dari energi potensial pegas. Nah, ini jadi gradien itu kan turunan ya, turunan dari energi potensial pegas itu dibagikan dx. Nah, kalau kita kali silang ini ke sini, nah F aksennya tadi diganti minus ini akan hilang, terus kita integralkan dari simpangan 0 ke X. Maka dia energi potensial pegasnya itu akan sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, jika sistem dalam terdapat pegas, maka persamaan energi menjadi tadi yang usaha yang non-konservatif ini sebelumnya kan hanya adalah perubahan energi kinetik plus perubahan energi potensial. Nah, sekarang ada yang namanya energi potensial pegas. Dijelaskan di slide sebelumnya. Ini ya, aksen. Nah, sehingga bisa dituliskan ini EK pada posisi 2, EK pada posisi 1, EP posisi 2, EP energi potensial posisi 1. Ini pegas kondisi energi potensial pegas pada kondisi 2 dan yang ke 1. Nah, ini sebagai contoh sebuah balok dengan massa 2,5 sedang bergerak di atas lantai kasar menumbuk. Lantai kasar berarti kalau udah lihat kasar ini berarti ada gesekan. Menumbuk pegas dengan konstanta pegas, ini konstanta pegasnya K-nya 320 Newton per meter. Nah, akibatnya balok tersebut berhenti setelah menekan pegas sejauh 7,5 cm. Setelah nabrak ini, dia pegasnya bergerak 7,5 cm sekitar ke sini ya. Nah, bila koefisien gesekan antara balok dan lantai kasar adalah 0,25, pertama kerja yang dilakukan oleh pegas. Ini ya, lihat kata-katanya ini yang hanya pegas saja. Nah, sedangkan percepatan balok saat mulai menekan pegas. Nah, oke. Kerja yang dilakukan oleh pegas. Nah, karena gaya pegas termasuk gaya non-konservatif, maka usaha oleh gaya pegas dapat kita cari dengan seperti ini. W pegas sama dengan WK sama dengan perubahan. Ini harusnya ada aksennya ya, yang untuk pegas soalnya. Ini perubahannya setengah K, ini tadi setengah kondisi yang kedua, ini kondisi yang awal. Nah, karena tadi berada posisi 0, nah terus
berubah ini 7,5. Ini sama dengan ini kalau dijadikan meter ya, kita jadikan meter dulu, itu akan sama dengan minus 0,9 joule. Nah, selanjutnya berapa kecepatan balok saat mulai menekan? Posisi awal, posisi kedua. Kita pakai rumus usaha non konservatif yang tadi ini. Nah, karena ada gaya gesek yang ke arah sini disebabkan gaya gesek, minus F Q kalikan S, EK keduanya 0, ini EK pertamanya dari baloknya, terus semua energi potensialnya sama dengan 0 karena semuanya tidak ada yang punya ketinggian, jadi 0, 0, 0 semua. Nah, ini setengah Kx setelah ada perubahan, ini 0 karena posisi awalnya 0 ketika EP1. Tidak ada perubahan, ini maksudnya X-nya 0 ini di sini. Nah, dari tadi kita masukkan mu K, kalikan mgx, terus ini yang fg, ini yang fs tadi ya, yang gaya geseknya. Ini kecepatan awalnya setengah mv1 kuadrat plus setengah kx2 kuadrat. Nah, kita ingin tahu berapa kecepatan balok awal. Ya, kita tinggal akarkan saja, semua variabel kita masukkan. K-nya 320, perpindahan yang kedua adalah 75 cm tadi dijadikan meter, terus ini 2, terus mu K-nya 0,25, terus massanya 2,5 kg, ini G-nya diasumsikan 10, terus perubahan yang ini sama, yang ini X-nya tadi, perubahan X-nya 0,75 dibagi masanya, diperoleh 1,046 meter per sekon. Oke, contoh selanjutnya, contoh 4.6, ada sebuah balok bergerak di atas bidang kasar datar ini. Ini adalah bidang kasarnya, ini digambarkan sebenarnya. Terus ini yang halus, ini pegas. Nah, ini posisinya awalnya di sini, terus dia bergerak sejauh D, terus menabrak pegas dengan kecepatan V0. Nah, kemudian balik menumbuk gas dengan seperti di berapa kecepatan balok saat mulai menekan pegas, terus pemendekan maksimum pegas. Oke, kita coba. Oke, kecepatan balok dimulai dengan ini, misalnya kondisi awalnya itu dia berada di posisi A. Terus ketika ini sampai di sini B, ini C. Dan kita lihat dari kondisi A ke B dulu. Dia berada di daerah kasar dulu ya, yang berarti ada usaha non konservatif yang disebabkan oleh gaya pegas ini. Ini ada EK, EP sama EP pegas. Ini berarti min VST kayak tadi. K-nya di posisi setengah M, VB di posisi B. Ketika di posisi A ini 0, 0, 0. Nah, karena di posisi ini dia belum menekan, maka ini akan sama dengan masukkan semua. Nanti akhirnya kita akan memperoleh VB-nya itu berapa di sini ketika sesaat sebelum pada saat memulai ini, berarti belum menekan ini gasnya belum bergerak, itu sama dengan VB V0 minus 2 mu K GD ini. Nah, terus yang dari posisi B ke C itu berarti kan di daerah licin ya, berarti W non konversinya sama dengan 0. Perubahan EK, EKC dikurangi EKB, terus juga ini juga 0, 0. Terus pas ketika yang di posisi C-nya nanti kan karena maksimum, udah maksimum. Ini ya ini sebentar, harusnya sesaat sebelum ini kan belum menekan, berarti harusnya yang EPB-nya ini yang 0, ini yang EPC ini kan udah ketika mulai menekan, ini setengah KX kuadrat ini di 0 setengah, semuanya dimasukkan ini, nanti
X-nya ini dihitung akan sama dengan akar ini. Yang ini nanti sebenarnya hampir sama semua, dan jadi saya skip aja untuk yang contoh 4,7 ini, soalnya mirip juga dengan 4,6 dan sebelumnya. Nah, sekarang kita menuju pada daya. Jika suatu benda dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, maka dibutuhkan usaha yang sama besar, baik proses tersebut dalam waktu 1 second maupun waktu 1000 second. Ya, maksudnya saya ngedorongnya, misalnya saya mendorongnya hanya waktu dalam 1 detik, ataupun misalnya memindahkan lemari dari posisi 0 ke 2 meter dalam waktu 1,5 jam. Itu usahanya sama juga dengan misalnya saya memindahkan dengan pelan-pelan, misalnya saya memindahkan sampai besok, gitu. Selesainya besok, ke titik B-nya itu baru besok. Nah, itu usahanya akan tetap sama, namun sehingga kita butuh satuan yang lain untuk menunjukkan perubahan usaha persatuan waktu. Maksudnya perubahan usaha persatuan waktu itu dikenal dengan daya, atau kalau daya sesaat atau perubahannya kecil bisa dituliskan dalam bentuk ini, diferensial ini dW per dt. Nah, satuannya daya itu sendiri adalah watt, atau dalam satuan lain ini horsepower, kesetaranya ini. Nah, yang terakhir sekarang kita akan membahas pusat massa. Misalkan suatu sistem tersederhana terdiri dari suatu partikel M1 dan M2. Nah, M1 dan M2 berjarak X1, M2 berjarak X2 dari pusat koordinat. Nah, jika titik C adalah pusat massa dari sistem yang berjarak pusat massanya, atau dituliskan dengan XPM, jarak pusat massa dari pusat, maka didefinisikan adalah XPM itu M1 kalikan X plus M2 kalikan X2. Ini posisinya yang massa di posisi ini, dikalikan di plus massa pada posisinya di X2 dibagikan massa plus M2. Nah, sehingga nanti variabelnya yang ini hilang-hilang dibagi massa ini, jadi tinggal X saja. Ini pusat massanya seperti ini. Nah, ini kalau untuk misalnya pusat massa dalam jumlah banyak, misal sampai Xn, tinggal di jumlahkan saja M1 kalau sampai X-nya di I1, itu jumlah dibagi sigma MI. Nah, yang ini bisa dilihat. Nah, ini kalau yang posisinya X. Nah, itu kalau misalnya kita ditanya juga yang posisi di sumbu Y-nya akan sama. Tinggal diganti yang darinya X, diganti Y, XY. Misalnya nanti juga ada Z, ya tinggal diganti aja dengan sumbu. Ini Y-nya diganti Z. Nah, tadi kan untuk benda yang diskrit. Nah, untuk benda yang kontinu itu bisa dituliskan seperti ini. Untuk yang sumbu X ini sama aja yang Y atau Z ini. Yang X untuk di pusat massanya itu bisa ditulis seperti ini. Limits, delta M-nya untuk kecil, itu akan sama dengan tadi kan sigma. Ini berarti ada delta M yang kecil kalikan X1 posisinya dibagi delta M. Nah, ini kan bisa dituliskan dalam bentuk integral penjumlahan dalam ukuran yang perubahan delta ini yang kecil itu bisa dituliskan dalam bentuk diferensial seperti ini. Ini jadinya dm, ini x. Nah, kita integralkan ini, Nah, yang ini integral ini hanya full dari posisi 1 ke ini adalah sama dengan massanya, karena dia kontinu, massa totalnya ini dikalikan x dm. Ini juga sama bagi yang Y dan Z. Maka terakhir, kalau misalnya secara general dituliskan dalam bentuk
vektor, ini misalnya vektor R yang tadi misalnya ini diganti X, bisa ini kan jadinya vektor yang vektor R-nya ya, R kecilnya itu, dan di diferensial bagian yang kecil-kecil dm-nya dibagikan dm sama semuanya seperti sebelumnya. Oke, sudah selesai. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.